ya, kita masukkan 6. Ini syaratnya harus dipenuhi. Delete. Ini syarat 1 dan 2 ini syarat bersifat dinamis. Setiap kali alat pindah tempat, maka centering dan sumbu 1 vertikal harus diatur. Tapi yang 3 sampai 6 ini adalah syarat statis. Syarat ke-1 dan kedua dilakukan setiap kali alat berdiri, tempatkan pada tempat yang baru, bersifat dinamis, bergerak gitu ya, mobile. Sedangkan 3 sampai dengan 6 bersifat tetap atau statis, secara berkala saja atau secara periodik alat harus dicek. Ibaratnya kalau motor ya syarat statisnya berarti kita lihat karburatornya dicek baik atau benar, gimana rem, kanvas rem, dan mungkin oli dan sebagainya macam ya. Itu kan memang sih setiap kali digunakan harus berfungsi dengan baik gitu. Tapi itu hanya bisa sekali-sekali lah dicek di servis, misalkan motornya kan seperti itu ya. Itu kira-kira ini sumbu-sumbu ada teodolit, sumbu horizontal, sumbu 1 vertikal. Nah, walaupun di gambar 71 itu juga ada ya. Nah, ZZ ini yang ini gambarnya sebelah kiri kanan ini adalah garis titik ya. Ada teropong. Ini udah centering. Nah, nanti praktikumnya itu adalah selain mengenali bagian-bagiannya teodolit dan mengaturnya. Jangan lupa akademi Mas. Sumbu 1 vertikal dan centering. Dengan ini gambar 77 ini ya. Tadi setelah didirikan, ini gambar kita lihat dari atas gini ke malah didirikan. Nah, kira-kira sudah dekat belum gitu ya, jangan juga terlampau jauh. Kemudian tancapkan kaki. Kemudian dalam memasang, untuk keamanan juga usahakan plat dari tripodnya itu datar ya, jangan miring gitu. Dan kita mendirikan tripodnya itu usahakan dia bentuk segitiga sama sisi ya. Jadi ini ada 3 sudutnya harus sama ya, kurang lebih seperti itu. Jadi dia lebih kokoh juga, dan kalau sedapat mungkin jangan ditempatkan di tanah yang berbecek atau di parit gitu ya, karena berbahaya juga kalau kesenggol. Ibaratnya K3-nya juga harus dipikirkan. Sampai sini ada yang mau bertanya? Daripada saya ngomong sendiri terus dari tadi, ada yang mau ditanyakan? Bu, saya mau nanya, Bu. Iya. Mungkin tadi di awal-awal tuh yang teleskop atau ya teleskop itu, Bu. Itu teleskopnya itu gimana, Bu ya? Apakah sama dengan yang dipakai untuk penelitian kayak di astronot kayak gitu, Bu? Teropong. Beda, Dek. Beda. Kalau teropong itu kan kita bisa melihat jarak, itu teropong bintang itu kan, teropong bintang itu bisa melihat jarak puluhan ribu kilometer. Kalau ini kan tidak ya. Paling teodolit itu teropongnya jangkauan bisa bacanya paling hitungan 100 meter gitu. Ya. Oke, itu jawaban saya. Kok lebih dari itu, walaupun difokuskan diafragmanya juga tidak bisa terbaca dengan jelas objeknya. Oke. Nah, ini berkaitan dengan tadi kemampuan membaca teropong. Makanya dalam membidik target juga, targetnya kan nggak bisa ini ya,
nggak bisa mendekat ke alat ya, alat yang harus mendekat ya. Nah, makanya kita seringkali banyak kali pindah alatnya berpindah gitu, pindah tempat. Beda dengan laser scanner yang ada sekarang, TLS, terrestrial laser scanner, itu bisa sampai jarak sekian ratus meter, 200-an meter lebih pun bisa, dan di dalam kondisi tebing seperti apapun dia bisa menyeken gitu, dan dalam hitungan 1 detik bisa banyak data yang dia dapatkan. Intinya pekerjaan bisa jadi lebih cepat. Itu beda dengan teodolit ya. Sekarang tambang banyak menggunakan TLS sudah. Nah, namanya kalau bidang beda dengan bidang, memang kalau tambang kan dia dituntut bekerja cepat, karena akhirnya larinya ke cuan kan gitu ya, kalau namanya orang dunia pekerjaan. Nah itu, jadi walaupun alat mahal tetap dibeli karena supaya pekerjaan cepat selesai, nanti pelaporannya cepat gitu kan, menunjang kegiatan. Tapi bedakan dengan di akademik, nanti dengan kita dunia pendidikan gitu ya. Saya rasa kalau sudah kita bisa menggunakan teodolit, praktek menggunakan alat yang total session aja sekarang sudah mulai sudah. Jadi gini, pada zaman saya dulu kuliah pakai tadi yang saya katakan, centeringnya aja masih pakai unting-unting. Kemudian di teropong tidak ada lensa pembaliknya. Apalagi kemampuan membacanya sampai 30 menit, kasar sekali kan. Nah, mungkin saat itu ditambah kalau di dunia pekerjaan teodolitnya sudah lebih canggih. Jadi selalu ini instrumen yang digunakan di dalam dunia pendidikan ini kalah dari segi teknologinya dibandingkan dengan di dunia pekerjaan. Ya memang selalu seperti itu. Sekarang di tambang juga total station juga sudah mulai ditinggalkan. Sekarang tambang-tambang besar sudah menggunakan TLS. Jadi kalau kalian ada kesempatan, berdoa kita semoga pandemi ini bisa mereda. Nanti kalau kalian TKL ya, TKL di bagian survei, kalau misalkan di tambang yang besar, mereka juga udah nggak pakai TLS lagi. Udah nggak pakai total station lagi, udah pakai TLS. Gitu. Tapi sekelas tingkat UGM sendiri pun mereka kalau untuk praktikumnya ya tetap pakai teodolit, pakai total station. Paling hebat sudah itu dosen-dosen. Kalaupun ada total TLS itu paling mungkin hibah lah itu. Gitu. Oke, saya jadi ngelantur kemana-mana. Ingat nggak kemarin ada yang ikut itu seminar umum SKK Migas lah. Enggak Bu. Enggak ya. Jadi ya memang kalau di dunia pendidikan background ilmunya, jadi ininya juga sih selain nilai. Kemarin saya tangkap poinnya bagaimana kita membuka jejaring sosial pertemanan ya, mendapatkan info-info. Jadi IP memang perlu, tapi tidak mutlak itu satu-satunya. Jadi bagaimana kita luas lah di dalam pergaulan, dalam soft skill. Ilmu juga perlu. Jadi ngelantur kemana-mana ceritanya. Oke, ini ada alat centering tadi. Jadi yang susah sih saya menjelaskannya gini ya. Biasanya kalau gini terus kita pakai di lapangan, praktek di kampus. Tuh, itu centering untuk mengatur alat ya. Ini walaupun saya sudah membuat cara-cara centering adalah seperti ini, tapi kadang kenyataan di lapangan tidak
teorinya gitu ya, dalam centering dan apa namanya ini, dan membuat sumbu satu vertikal. Centering, mengatur sumbu satu vertikal, ini syarat untuk mendirikan alat teodolit ya. Nah, kesalahan ini juga dapat dihilangkan dengan merata-ratakan pengamatan biasa dan luar biasa, sehingga sebelum pengaturan sumbu satu harus dipenuhi. Benar-benar pembuatan sumbu satu vertikal harus benar-benar vertikal di atas suatu titik atau patok yang ada pada tanah. Pengaturan sumbu satu vertikal ini berlaku bagi semua alat ukur tanah, ini harus alat ukur tanah. Pengaturan sumbu satu vertikal, pendekatannya dengan nivou kotak seperti berikut ini. Seimbangkan nivou kotak pada teodolit. Ini ya. Seimbangkan nivou. Nah ini tadi yang dibilang gelembung udaranya yang warna hitam ini ya, misalkan warna hitam. Ini bagaimana caranya dengan menggunakan skrup ABC. Kok sign out sih? Terputus nggak? Enggak, Bu. Masih nyambung, Bu. Nyambung, Bu. Tulisannya kayak Cuma sign ada out. hitam-hitam aja, Bu. Oh, udah. Tiba-tiba ada sign out lah. Saya nggak ada ketik ini kok. Ini berbayar kok Zoom-nya. Nah, dengan menggunakan skrup ABC tadi, skrupnya yang di bagian bawah ya, yang skrup lingkaran gitulah. Ada 3 makanya dinamakan ABC. Bagaimana dengan menggunakan skrup ABC ataupun kaki statif supaya gelembung udara yang di nivou kotak ini masuk, berada di tengah lingkaran ini. Semakin dia di tengah, semakin baik. Jadi bahwa ini dikatakan seimbangkan nivou kotak. Nah, dalam pengaturan sumbu ini kok yang pesertanya cuma sedikit ya, 39 orang ya. Ini mentang-mentang kuliahnya online, jadi mentang-mentang tidak saya perhitungkan jam masuknya, padahal di data 50 sekian loh. Mana ini belasan orang nih yang nggak hadir? Apa tadi saya mau katakan? Ya, platnya tadi kan plat dasar statif atau tripod itu usahakan datar, jangan miring. Bisa dilihat nanti datarnya bagaimana gitu ya. Maksudnya apa? Juga supaya pendekatan agar pekerjaan saat membuat sumbu satu vertikal itu lebih mudah, lebih cepat. Ya. Selain untuk keamanan berdirinya alatnya nanti. Ya. Bahwa gelembung nivou kotak, jadi misalkan nih, nivou kotaknya ada di sini, gelembungnya ada di sini yang hitam. Bahwa gelembung dengan skrup A, B, C. Jadi gini, ini ada skrup A, B. Saat misalkan skrup A-nya dinaikkan, diputar ke kiri, maka yang B-nya diputar ke kanan. Jadi yang saat satu dinaikkan, yang satu diturunkan. Jangan semuanya sama-sama naik, nanti jomplang. Atau jangan semuanya sama-sama turun. Gitu ya. Jadi misalkan gerakannya ini ya, coba lihat tangan saya. Gerakannya bisa ke dalam, begini. Ataupun bisa keluar, ini kan berarti gerakannya yang satu ke kiri, yang satu ke kanan ya, atau sebaliknya satu gini, harus si itunya kita menggerakkan skrup ABC-nya. Jadi dengan kita lihat posisinya, oh ada di sini, kita gerakan A dan B bersama-sama. Jadi yang satu ke arah dalam, yang satu ke arah luar. Kan ini searah jarum jam, ini kan yang tangan sekarang saya berlawanan arah jarum jam atau sebaliknya. Ini ya. Kemudian sehingga gelembung udaranya berada di C. Nah, kalau begitu kemudian bawa gelembung udara ke tengah dengan menggunakan skrup C saja, pelan. Itu kira-kira cara
membuat sumbu satu vertikal. Sumbu satu vertikal ditandai dengan gelembung udara pada nivou kotak sudah berada di tengah. Oke. Nah, apabila sudah seimbang, coba kita lihat dengan unting-unting lagi. Atau sekarang nggak usah, udah ketinggalan zaman. Lihat posisi sentrik optis. Apakah posisinya sudah tepat mengarah titik ke titik di tanah? Apabila belum, maka kita kendorkan sedikit skru pengunci teodolit. Yang tadi kan teodolit dengan tripod kan, ada penguncinya gini ya. Nah, dibuka sedikit, jadi bisa digeser sedikit lah badan teodolitnya, nggak apa-apa. Nah, kadang kalau sudah begitu, ya sudah digeser sedikit, nivou gelembung udara di nivou kotaknya agak berubah, kadang mau keluar dia, ya kita geserkan pelan aja dengan menggunakan skru ABC, tergantung di mana posisi gelembung udaranya. Itu cara membuat pendekatan dengan nivou nivou kotak. Kemudian setelah nivou gelembung udara di dalam nivou kotak, kita pendekatannya dengan nivou tabung, juga dengan menggunakan skru ABC. Nah, posisinya kalau nivou tabung dia harus berada di tengah. Jadi apabila nivou kotak telah seimbang, biasanya posisi gelembung udara pada nivou tabung tidak jauh menyimpang. Tetapi apabila ternyata gelembung nivou jauh menyimpang, berarti ada kesalahan pada satu nivou kotaknya. Biasanya cuma sedikit aja. Ada kita menggerakkan pada nivou tabung ini, dia sangat sensitif. Kita gerakkan skrupnya itu sedikit aja, dia sudah bergesernya banyak nivou tabungnya. Jadi makanya digerakkannya pelan aja gitu. Pengaruhnya ke gelembung udara yang di nivou kotak hampir tidak ada, itu biasanya seperti itu. Ini bagaimana pengaturan nivou tabung pada skru ABC, lihat sketsa di bawah ini. Sketsa gambar papan saya buat. Nah, ini dia. Ini misalkan posisinya ini skru ABC, kita bawa supaya nivou, kita putarlah badan teodolitnya dia supaya nivou tabungnya berada sejajar AB. Ini ya, gambar yang A. Udah seimbangkan dengan skru ABC. Nah, kita putar, coba kita bawa ke posisi yang B ini. Seimbangkan lagi dengan skru C. Kemudian kita bawa lagi ke posisi, jadi kita putar arusnya kalau di dalam pada segala arah. Ini gelembung udara di nivou tabungnya itu sudah berada di tengah, itu berarti sudah benar. Kembali cek lagi centeringnya, apakah unting-unting atau center optis tetap atau sudah tetap tidak bergeser mengarah tepat di atas titik patok. Tapi telah tetap, maka pekerjaan mengatur sumbu satu sudah selesai. Kalau sudah selesai berarti alat siap untuk digunakan. Seperti itu. Ya. Sekali lagi memang kenyataan di lapangan tidak seindah di teori di atas kertas. Nah, kemudian tadi teodolit, sekarang water pass. Water pass ini berfungsi atau sifat datar berfungsi untuk pembacaan vertikal. Sangat tidak dianjurkan dan tidak bisa untuk pengukuran sudut ya, water pass. Apa ini? Ada tipe water pass. Ini mungkin tidak perlu sekali saya ini kan hanya alat kekar atau dumpy level. Pada tipe ini sumbu tegak menjadi satu dengan teropong. Nah, ini tipe dumpy. Nah, tadi kalau teodolit memiliki sumbu dua ini yang membuat teropong bisa berputar 360 derajat. Kalau water pass tidak ada sumbu duanya, dia hanya punya sumbu satu. Artinya ini teropongnya ini ya, udah begini aja, dia cuma bisa berputar ke kiri kanan.
ke arah horizontal saja, tapi tidak bisa teropong diputar seperti ini ya, dibuat balik ini nggak bisa. Teropongnya paling dia hanya punya sumbu satu tadi ya, putar kiri kanan seperti ini saja ya, itu bedanya. Tapi pada pengukuran water pass tetap sumbu satu harus vertikal. Water pass dilengkapi dengan nivokota, maka gelembung udara yang berada pada nivokota itu harus di tengah. Ini bagian-bagian water pass. Ini apa namanya? Bagian-bagiannya ya. Ada tipe jungkit, tipe dampi itu biasanya untuk pekerjaan yang tidak begitu teliti. Kemudian ya water pass jarang sih digunakan di tambang, jarang, hampir tidak pernah. Water pass ini banyak digunakan untuk pengukuran tapi sekarang juga teodolit itu juga sudah banyak yang bisa pengukuran vertikal dengan teliti ya. Kalau zaman dulu itu water pass ini banyak digunakan misalkan untuk pengukuran ini survei kereta untuk jalan lah gitu ya. Bu, saya mau nanya, boleh ke Bu? Ya silakan. Yang saya mau tanya itu terkait centering tadi Bu. Centering itu cukup dilakukan di awal saja Bu, atau kalau tiap kita pindah teodolitnya harus kita centering lagi Bu? Tiap pindah harus centering lagi. Syarat yang harus dipenuhi adalah 1 sampai 6, centering sumbu 1 vertikal. Syarat ke-1 dan ke-2 dilakukan setiap kali alat berdiri ditempatkan pada tempat yang baru. Jadi syarat 1 dan 2 bersifat dinamis. Secara dinamis artinya setiap kali pindah tempat harus dipenuhi lagi. Jadi setiap kali pindah tempat harus centering, dan setiap kali pindah tempat harus diatur sumbu 1 vertikal. Ya. Oke Bu, terima kasih Bu. Ya, kembali kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Ini tentang bab 7 ini tentang alat. Nah, cara mengatur sumbu 1 vertikal water pass sama juga seperti teodolit ya. Tuh. Kalau water pass tapi tidak perlu centering ya. Water pass syaratnya dinamisnya hanya sumbu 1 vertikalnya, tidak perlu centering. Ini tipe water pass jungkit yang sudah lebih lebih teliti ya daripada dampi level itu. Ini ada tipe yang otomatis, bagian-bagian water pass seperti ini, jelas nggak ya? Kira-kira lumayan ya, semoga jelas lah ya. Bagian-bagian penyipat datar, pengaturannya, sumbu 1 vertikalnya. Nah, syarat dinamis water pass sumbu 1 vertikal. Jadi sekali lagi, syarat dinamis ini harus dipenuhi setiap kali alat pindah tempat. Sedangkan syarat statusnya ini ya. Water pass tidak ada centering ya. Tuh. Ini kita punya water pass. Biasanya juga dipergunakan dipakai untuk praktikum. Ini ada lagi skrup ABC sama. Ini berguna untuk membuat sumbu 1 vertikal. Nah ini ya caranya. Sini ada menyeimbangkan nivou kotaknya. Kemudian juga sebenarnya harus diseimbangkan nivou ininya, nivou tabung. Ada namanya pen koreksi. Tapi kita nggak punya. Pen koreksinya sering hilang.
Jadi dulu pen koreksinya nggak tahu hilang kemana. Jadi ada skrup kecil, ada kecil gitu. Jadi bisa bergeser itu biasanya untuk menyeimbangkan nivou tabung pada water pass dengan penyimpangan ya dengan pen koreksi. Itu seperti kawat lah gitu, kawat yang ada bentuknya nih, kawat gini kan, ada terpengait kayak gini. Itu masuk ke lubang kecilnya untuk pen koreksi untuk mengatur nivou. Ini alat yang lain ya, biasa ya, pakai rambu. Oh, pembacaan rambu. Oh iya saya lupa. Pembacaan rambu. Jadi ini ya rambu ukur yang digunakan baik pada pengukuran horizontal maupun vertikal, kita perlu rambu. Tadi di dalam, nah tadi kalau kita membidik teropong ya, pada saat pengukuran jarak kan ada dirikan rambu. Nah, rambunya ini bacaan atas, benang atas namanya, benang bawah, benang tengah dan benang bawah. Kira-kira seperti ini rambunya. Jadi rambu rata-rata dibuat bentuknya seperti ini ya, jadi seperti ada huruf E. Setiap ini bacaannya di sini berapa ya? Misalkan di sini 300. Satu huruf E ini dari awal sampai akhir ini 5 cm. Berarti ini 5. Sininya lagi nanti ini 5 nih jaraknya, panjangnya. Gitu ya. Kita baca. Jadi untuk cek dan recheck, benang atas tambah benang bawah bagi 2 itu sama dengan benang tengah. Panjang rambu bervariasi, ada 3 meter, 4 meter, atau 5. Cara pembacaan rambu dengan pola huruf E adalah dengan menggabungkan angka yang tertera di samping E dengan blok yang berimpit dengan garis media. Misal satu huruf E itu ada 5 blok dan 5 cm atau 50 mm. Hasil bacaannya dalam satuan meter. Tapi biasanya sih kalau saya lebih enak kalau baca rambunya itu nggak usah pakai koma-koma, bacaan satuan milimeter aja, nggak apa-apa. Jadi misalkan ini bacaan rambunya contoh pada 17 ini. Ya. Kalau milimeternya itu kira-kira angkanya. Tapi ada juga sih rambu yang teliti, dia jelas ada di rambunya itu ada milimeternya. Kalau yang kita punya itu rata-rata cuma sampai sentimeter aja. Kalau ya antara 06 apa itu main kira-kira aja. Jadi misalkan nih pembacaannya seperti ini ya, yang kita lihat di teropong. Kemudian atau lebih perjelasnya ini yang sebelah kanan. Ini kan 3,00 yang di sini ya, 3 meter tingginya. Tadi satu huruf E itu 5 cm. 5 cm berarti harusnya di sini 3,5 cm. 1 berapa meter ini sentimeter? 50 meter. Di sini bacaannya kalau misalkan benangnya pada saat di titik E yang atas nih ya, yang warna merah ini, berarti kan 3 meter 5 cm. 3 meter 5 cm atau 3,05 gitu ya. 3,05. Nah, sini. Berarti kalau misalkan bacaannya ada di ini, yang kaki E, yang plat dasar E-nya yang warna merah ini 3,00. Tapi kalau yang satunya ini berarti 3,0. Makanya saya sih lebih sukanya kayak gini sih, bacanya milimeter. 3.000. Nah, kok di sini berarti 301, 3020 ya, 3030, 3040, 3050 seperti itu. Saya lebih sukanya
milimeternya yang saya baca, bukan pakai koma-koma. Tapi nggak apa-apa lah, di buku yang saya dapatkan ini seperti itu. Jadi kalau seandainya ini bacaannya nih, coba lihat angka yang sebelah kiri kita nih, 3,3038 meter. Ini kan di sini 0, kelihatan nggak ya? Gimana ya saya buat pointernya? Kalau saya pakai gimana ya? Nah, gini aja lah. Ini 3010, 3020, 3030, yang ini 3040. Nah, yang garis yang ini 3038 ini kan dia di atas 3030 tapi di bawah 3040. Di sini 3040. Kalau pas huruf E yang merah ini 3050 ya. Karena E itu 5 balok 5 cm panjangnya. Jadi ini perkiraan ya angka terakhirnya ini satuannya milimeter sebenarnya ya. 3038 milimeter. Milimeternya ini perkiraan. Oh, kira-kira berapa? Nah, itu. Jadi ketelitian pembacaan rambu itu juga berpengaruh nanti pada ketelitian hasil atau data yang didapatkan. Jadi ada rambu yang sifatnya yang lebih teliti, dia bisa sampai milimeternya tidak kira-kira. Kalau ini milimeternya kira-kira. Ya. Ini bacaannya, kemudian oh ternyata didapatkan benang atasnya 30. Ini kok saya agak heran sih dengan angkanya ini. Misalkan benang nggak nyambung, nggak nyambung di antara contohnya ini dengan gambar ini. Kalau saya melihat, ini harusnya benang tengahnya 3. Saya apa sedikit lah ya, 3052 ini kalau berdasarkan angkanya ini. Kemudian oh ya 3040 juga nggak nyambung. 52 supaya jadi 5. Coba nanti ini saya koreksi lagi nih. Kayaknya ini ada yang nggak nyambung nih. Nih, ingat jarak dan pengukuran stadia mempunyai ketelitian rendah. Kesalahan 1 mm dalam pembacaan stadia menyebabkan kesalahan 0,1 atau 10 cm. Agar hasil pembacaan rambu tidak hinggapi kesalahan, selain lensa objektif dan okular difokuskan bebas dari paralaks, posisi berdiri rambu juga harus benar-benar vertikal. Rambu yang condong ke depan atau ke belakang dari kedudukan vertikalnya akan menghasilkan bacaan yang lebih besar. Untuk membantu rambu, biasanya ada namanya kaki rambu, atau rambu ini dilengkapi juga dengan nifo rambu biasanya agar posisinya tengah, posisinya tegak maksudnya. Pastikan rambu di tengah agar saat rambu dibaca. Nah, kemudian ada alat bantu lain kita ukur. Nah, ini nifo rambu. Jadi bisa juga seharusnya rambu ini terpisah ya. Kita pasangkan nifonya. Jadi pada saat kita mendirikan pegang rambu, kita sambil lihat nifonya. Kalau gelembungnya udara, gelembung darah di nifo harus di tengah. Jadi berarti rambunya sudah vertikal. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan?
besok kita masih iya besok ya jam 2 ya. Iya Bu, besok. Jam 2 ya. Besok materinya yang udah saya share itu tentang apa tuh? Pengukuran sudut dan jarak. Ya, baru berikutnya nanti kita bahas tentang poligon minggu depan. Poligon lah, saya langsung masuk ke poligon aja minggu depan. Dan bagaimana apa namanya perhitungan poligon. Dan nanti saya berikan tugas-tugas lah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya Bu, Ya. saya mau tanya tentang rambu ini Bu. Mm. Itu kan ada nipo rambu itu Bu. Berarti orang yang megang rambu ini ada tripodnya gitu kah Bu, atau dipegang orang selama Dipegang, pengukuran gitu? dipegang nih selama pengukuran. Nah, karena itu harus pakai supaya rambunya vertikal. Jadi gini, untuk sebenarnya ya, cara megang rambu itu yang benar adalah dari belakang. Jadi misalkan ini saya berdiri ya. Inilah misalkan rambunya ya. Center saya ini rambunya. Ini saya pegang dari belakang gini, jangan samping. Kalau samping kita nggak tahu dia vertikal atau miring gini kan atau begini. Dari belakang. Dan ada nivo rambunya dipasangkan. Jadi sambil megang sambil kita lihat. Pada saat tadi nivo ada gelembung udaranya kan, gelembung udaranya di depan, di tengah. Nah, saat itulah rambu itu dibidik, ya, dipegang rambu. Tapi bisa juga ya tetap dipegang sih. Ada kaki rambu. Di sini ada nggak ya? Saya buat ya kaki rambu ini. Oh ini bacaan rambu yang lebih teliti nih. Rambu teliti dan landasan rambu. Sampai ke milimeternya ada, beda dengan yang gambar sebelumnya, gambar setelahnya nggak ada ya. Nah ini, tapi tetap juga landasan rambu atau sepatu rambu, nah, tetap juga harus dipegang rambunya. Ya Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini waktunya udah. Kalau saya mau lanjut ke pengukuran, ini sedikit lah ya. Bentar aja. Oh, udah. Pengukuran parameter ukur tanah. Sudut azimut dan jarak. Jarak ini baik jarak horizontal maupun jarak vertikal. Jarak vertikal itu adalah beda tinggi ya. Merupakan parameter ukur tanah. Sebab ini kita akan membahas cara pengukuran parameter tersebut. Sudut horizontal, ini kembali lagi, adalah selisih dari dua arah pada dua buah target. Sudut horizontal pada pengukuran dengan teodolit adalah selisih bacaan lingkaran horizontal pada arah belakang, depan, backside. Selisih depan dan belakang. Sudut horizontal pada suatu titik di lapangan dapat dibagi dalam sudut tunggal dan sudut banyak. Maksudnya gimana kok sudut tunggal, sudut banyak? Maksudnya adalah jika kita mengukur satu buah sudut saja, itu namanya sudut tunggal. Oke, sebelum itu lagi, sehingga teknik pengukuran juga berbeda. Kalau sudut banyak sekaligus kita mengukur sudutnya. Ini contohnya sudut tunggal dan sudut banyak. Bentar ya, ini sudut tunggal. Jadi gini cara mendirikannya. Alat didirikan di titik A. Tentunya harus centering dan sumbu 1 vertikal sudah diatur terlebih dahulu. Kemudian ini ada target di titik 1 dan titik 2. Nah, kalau kita berbicara tentang pengukuran poligon, nanti apa itu kerangka peta, titik 1 dan 2 ini arah belakangnya ya, 2 depan. Yang dibidik biasanya kalau pakai patok ada
dibuat tanda silangnya, atau enggak ada pakunya, atau enggak kalau kita enggak dirikan patok juga bisa pakai pita aja bisa, pitanya yang dibuat lah, pitanya yang warnanya mudah diidentifikasi, warnanya biasanya mencolok merah kah, orange, jangan putih, jangan hijau, susah kita carinya di lapangan, jangan coklat ya, merah biasanya, merah, kuning, orange, nah, gitu. Nanti didirikan, ditancapkan paku apa, biasanya paku payung sih. Jadi tengahnya itu yang kita bidik. Jadi kemudian teropong arahkan ke titik 1 ya. Pakai visir dulu sebagai pendekatan kasar, pakai visir. Kalau udah dekat pakai penggerak halus horizontal. Kalau kita mengukur sudut, kita banyak bergerak pakai penggerak halus horizontal ya. Vertikal juga sih bisa, vertikal. Bedanya penggerak halus horizontal, dia bergeraknya kiri kanan. Kalau vertikal bergeraknya tadi di tanda silang rambu. Tanda silang rambu tadi yang di bab berapa tadi? Bab 7 kan ada ya. Kalau kita melihat melihat teropong, apa yang dilihat itu ya, nanti coba baca lagi tuh. Bab 7 tadi ada tanda silang rambu seperti apa yang kalau kita melihat di teropong. Jadi arahkan ke titik target 1, paskan dengan penggerak halus horizontal dan vertikal. Maaf ya, saya bicaranya cepat nih. Kemudian ada bacaannya, dicatat berapa bacaan horizontalnya. Kemudian gerakan lagi arahkan teropong ke target di titik 2. Kemudian setelah itu paskan lagi dengan cara yang sama, pakai penggerak halus vertikal dan horizontal, baca piringan di titik 2. Sudut adalah selisih tadi bacaan depan kurang belakang. Jadi bacaan depan misalkan R2, berarti beta A adalah R2 kurang R1. Itu maksudnya. Ini sudut tunggal. Bedanya tadi dengan sudut banyak adalah ini seri, enggak besok saya jelaskan apa itu seri. Nah, kalau sudut banyak seperti ini, pengukuran berdirinya di titik O misalnya ya. Ini ada target di A, B, C, D, E. Sudut banyak ini biasanya digunakan pada saat kita arahkan ke ini tadi ya, misalkan udah centering dan sumbu 1 vertikal, target ke A, teropong dipaskan, kemudian B, C, D, E. Jadi ini kita bisa dapat sudut AOB misalnya ya, kemudian BOC, COD, DOE. Jadi sekali berdiri alat bisa banyak dapat sudutnya. Ini namanya pengukuran sudut banyak. Tadi pengukuran sudut tunggal sekali hanya dapat 1 buah sudut. Pengukuran sudut tunggal ini biasanya dilakukan pada saat pengukuran kerangka peta atau pengukuran poligon. Pengukuran sudut banyak biasa banyak dilakukan pada saat pengukuran detail situasi. Tuh, ya. Jadi tadi ini ada saya buat enggak ya? Oh ya, besok hitungannya gampang aja sini. Di tabel ini ya, di tabel ini ada ini, besok saya jelaskan lagi ini apa maksudnya ya. Oke. Sampai sini ya, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita ketemu besok. Coba nanti saya cari-carilah video untuk pengaturan alat teodolit ya. Walaupun nanti juga asisten biasanya juga akan memberikan videonya. Ya, mereka syuting lah ibaratnya gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mall sudah saya buka ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Kita ketemu lagi besok. Terima kasih atas perhatiannya. Walaupun ini yang hadir cuma berapa orang sih?
Sedikit banget sih yang hadir. Coba saya lihat berapa nih. Pingin saya mengabsennya. Jadi gini, kita kuliah secara luring aja sulit menangkap, apalagi kuliah secara daring, apalagi tidak ikut kuliah gitu. Nah, kalau saya 38 ini udah termasuk saya belum tuh ya? 37 Bu. Kalau 38 udah termasuk Ibu. Maksud saya ya, nah, 37. Berarti kemana yang 20-an, belasan orang, hampir 20 orang ya? Coba, ini saya pingin, bentar ya. Nggak usah mati, nggak usah nyalakan nggak usah nyalakan videonya, nggak apa-apa. Saya print screen. Saya print screen ya. Mana sini? Bentar ya. Banyak punya batas lah. Kan ambil kan 3 kali kan. Saya lihat dari ini aja. Lihat dari partisipannya ya. Mana tadi? 18. Ini aja deh, bentar ya. Nggak perlu saya panggilkan, ini aja buktinya.
tambah 1 orang. Antonius, Ardian, Abdul Rizal, Akbar Nasaruddin, Alif, Jurkanain, Andi Agus, Andini, Andri apa ini? Andri Aprianto, Arsuwendi, Bagus Hidayat, Juwita, Francisca, Gabriel, Gideon, Hafiz. Oh, pakai ini aja deh. Nah, ini aja saya ini ya. Apa namanya absennya ya. Sini kan ada namanya ya. Oke, Christine. Udah. Ya, sudah. Ya, absen. Oke. Terima kasih, kita ketemu lagi besok. Mohon maaf lebih kurangnya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Oke. Selamat sore, Bu. Iya, sore ya. Iya, banyak, Bu. Iya. Makasih banyak, Bu. Ya. Saya ini ya, saya N ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu.